Bolo, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang perjalananku kemarin ke Semarang, Bolo, ke Semarang Stasiun Poncol ya. Itu adalah penugasan otomatis. Padahal status akunku masih terhubung, belum prioritas ditingkatkan. Kemudian juga faktanya kemarin itu saldoku cuma Rp20.808, Bolo. Video ini selain untuk file pribadiku sebenarnya, maksudnya aku simpan untuk di masa yang akan datang. Mungkin ya akan jadi kenangan saja, tapi minimal ini adalah bukti yang membantah kesimpulan dari Kang Ojek Maxim yang lama. Jadi aku di Maxim baru 2 bulanan, Bolo. 2 bulan, ya mentok 2 bulan setengah lah. Nah tentunya kan banyak belajar dari Kang Ojek yang lebih lama. Kalau bahasa kerennya itu driver, gitu kan? Dari driver senior. Jujur aku nggak terlalu suka menggunakan istilah driver, Bolo. Bukan apa-apa. Kadang-kadang orang itu terjebak dengan istilah, Bolo. Driver itu artinya pengemudi, gitu kan? Artinya ya cuman pengemudi. Nah, kalau bahasa sehari-hari di Salatiga ya cuman Kang Ojek gitu loh. Makanya kenapa aku di channelku ini jarang, maksudnya membuat hashtag itu driver Maxim gitu enggak. Tapi aku lebih suka Kang Ojek saja gitu loh. Agar kalau menurutku pribadi itu lebih realistis. Bahwa agar kita ini enggak jumawa gitu loh. Wah, baru jadi driver gitu kan. Padahal driver ya cuman pengemudi, ya cuman tukang ojek gitu loh. Jangan kita mengistimewakan diri sendiri, Bolo. Itu kalau di benakku seperti itu. Nah, kalaupun ada yang tidak sepemahaman, ya monggo gitu kan. Itu kan Anda pakai sendiri gitu kan. Kalau aku pribadi menganggapnya ya kita ini cuman kang ojek gitu kan, tukang ojek gitu. Orang kerjanya juga cuman nganterin penumpang dari satu titik ke titik yang lain, atau malah yang lebih ini nganterin barang ini dari satu titik ke titik yang lain, itu malah jadinya tidak ubahnya cuman kurir, Bolo. Nah, kemudian yang lebih parah lagi kalau kita nggak sadar diri posisi kita. Kita itu kalau kalau mengambil orderan ada di daerah tertentu itu posisinya jadi helper, kemudian jadi cleaning. Kan itu kalau cleaning itu tukang bersih-bersih, Bolo. Kemudian helper itu ya tukang bantu kan gitu. Nah, kita jangan sampai terjebak pada kata-kata yang seolah-olah manis gitu kan. Tapi ternyata faktualnya nggak seperti itu. Itu boleh ya. Jadi bantahan yang pertama, bukan bantahan, ini faktual, kenyataan yang aku temukan di lapangan seperti ini, Bolo. Bahwa pendapat dari Kang Ojek lama itu mengatakan beberapa bahwa argo kakap itu istilah mereka, istilah orang lama ya, maksudnya aku tidak bermaksud mengkotak-kotakan tukang ojek lama dan baru ya, tapi yang lebih lama dari aku gitu kan. Entah itu setahun, entah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Aku nggak tahu. Yang jelas aku mainan ini baru 2,5 bulan itu mentok, Bolo. Tapi aku melihat kenyataan di lapangan seperti ini. Nah, beberapa dari mereka itu berkesimpulan bahwa yang bisa mendapatkan argo kakap, argo paus yang di atas 100.000 itu satu, hanya akun prioritas. Kemudian yang kedua, hanya akun dengan saldo minimal 50.000. Nah, video ini, fakta kenyataan ini mudah-mudahan kalau mereka nonton juga membuka cara mereka berpikir. Bahwa kenyataannya itu nggak seperti itu. Nggak se semengerikan atau sedrama itu gitu loh, Bolo. Nah, ini aku dapat orderan otomatis. Dan buktinya, mari kita lihat video ini, Bolo. Ini kemarin pagi, jamnya jam 6:01. Posisinya itu aku mau sarapan pagi, Bolo. Mau sarapan pagi, sudah menyiapkan makanan, sudah berdoa. Nah,
Nah, seperti ini bola. Jadi sudah tinggal, kalau bahasanya orang sini, tinggal ngemplok gitu kan. Tinggal ngemplok dari piring itu, malah harus ngemplok ini dulu bola. Harus sarapan orderan dulu. Nah, ini orderan ini dengan titik tujuan Kos Hijau daerah Dukuh bola, menuju stasiun Semarang Poncol, Semarang ya, Jalan Imam Bonjol, dengan argo 116.000 bola. Nah, ini di sini pun sebenarnya secara kenyataannya kita harus objektif bola. Di sini aku berusaha seobjektif mungkin tanpa bermaksud menjelekkan atau eh, melemahkan pihak manapun, tapi aku berusaha objektif sesuai kenyataan bola. Ini kalau kita lihat di orderan ini adalah titik jemput di Kos Hijau daerah Dukuh, Jalan Abioso Dukuh bola. Otomatis sebagai Kang ojek online, yang pertama dilihat adalah titik jemputnya Kos Hijau daerah Dukuh. Nah, kemudian setelah itu, setelah melihat itu kan otomatis kita tadi pada penugasan otomatisnya kita harus menggeser dulu, klik terima dulu bola. Coba aku geserkan sebentar ya, ketika orderan itu masuk. Nah, ini bola. Jadi order akan dibatalkan dalam, kalau yang tertera di sini sekarang 17 detik. Ini sebenarnya 20 detik, bola. Ini sudah 3 detik berlalu. Nah, misalnya dalam waktu 20 detik ini dari order yang diberikan, kita tidak menekan tombol terima ini, maka order akan dibatalkan dan itu masuknya kepada PTO, penolakan tugas otomatis, dan ini otomatis order ini hilang dari layar HP kita bola. Jadi durasi waktunya cuma 20 detik. Itu kenapa sebabnya kemarin aku sampai kena PTO 2 biji, ya karena itu durasinya sudah habis gitu kan. Meskipun kita ready gitu kan. Tapi ready-nya kalau yang kedua itu ready-nya di detik ke-18. Dalam arti aku sampai di depan HP itu sudah di detik ke-18. Tinggal 2 detik lagi. Nah, sementara nggak terjangkau. Ya sudah, aku tahu orderannya, tapi nggak berhasil aku terima gitu bola. Nah, kemudian setelah kita terima, di sini ada durasi yang diberikan oleh sistem by system ya. Secara sistem itu memberikan waktu ke lokasi ini yang jaraknya 1 km sampai ke alamat ini hanya 4 menit bola. Hanya 4 menit durasi yang diberikan. Nah, ini juga akan muncul di aplikasi customer bahwa Kang ojeknya itu akan tiba di lokasi dalam waktu 4 menit. Nah, sementara posisinya kita kan belum tentu secara physically ready bola. Apalagi kayak tadi posisi kan lagi mau sarapan bola. Sudah siap makanan, tinggal ngemplok gitu kan. Tapi kenyataannya harus sarapan orderan ini bola. Ya sudah, aku bereskan makananku. Kemudian langkah yang aku ambil adalah chat customer dulu. Seperti ini bola. Nah, kita chat pelanggan seperti itu bola. Halo, kemudian kalau aku biasanya seperti ini, ditunggu sebentar ya kak, gitu kan. Nah, seperti ini bola kalau ini yang aku lakukan. Nah, kemudian chat berjalan dan dia membalas. Ini sebenarnya sudah 1 poin bola. 1 poin selama customer itu membalas bahwa oke, ditunggu atau ya siap gitu kan. Otomatis kita masih punya waktu. Nah, setelah itu kita memperhitungkan jarak yang akan kita tempuh ini. Apalagi kita harus mengira-ira ya. Kalau kita nggak kenal medan daerah situ kan otomatis kita mencari dulu. Ini daerah mana? Nah, kita bertanya ke map bola. Map yang aku pakai biasanya Google Map. Nah, itu otomatis langsung begitu klik di orderan itu, titik jemput itu langsung keluar nanti bola. Yang biasanya aku lakukan. Nah, ini tadi titiknya itu titik penjemputan di Kos Hijau bola. Tapi kenyataannya, nah ini drama juga bola.
drama ini, ada drama di sini. Kenyataannya bahwa yang terjadi itu titik jemputnya itu kenyataannya itu nggak di situ, Bolo. Kenyataannya itu tidak di kos hijau itu. Nah, ini seperti ini videonya. Dari tanglet kos hijau putih ya, Bu? Kos hijau ini ada tangletnya ke kanan lagi. Oke, matur nuwun. Kanan. Oh. Pergi kos hijau. Belok kanan. Ini belok kanan. Nah, sebenarnya kalau kita sedikit jeli melihat ya, Bolo ya. Dan ini pun aku tahu baru tadi pagi. Baru aku sadar baru tadi pagi. Pada titik map ini loh, Bolo. Titik map ini ada kan tanda yang ditandai dengan pin ini. Nah, sebenarnya itu customernya di situ, Bolo. Titiknya dia. Nah, permasalahannya aku berpatokan pada nama kos hijau itu, Bolo. Gitu kan? Jadi karena berpatokan pada alamat yang di atas kos hijau itu maka aku nggak fokus melihat titik ini, tapi aku melihatnya nama itu, Bolo, gitu loh. Dan ini aku baru ketemu tadi pagi. Ternyata titik pinnya itu di sini, di yang tanda pin ini. Nah, aku di biru yang bulatan ini, Bolo, di bulatan biru. Otomatis sebenarnya kan memang sudah dekat gitu loh. Nah, akhirnya aku tetap fokus mencarinya kos hijau, makanya aku tanya pada warga sekitar. Nah, kalau tadi sepintas Bolo mendengar suara anjing menggonggong, gitu kan? Nah, itu sebenarnya memang notif yang aku pasang. Jadi nada deringnya itu kalau driver terlambat, kalau Kang Ojeknya terlambat itu semacam alarm gitu loh, Bolo. Jadi dari situ kan jadi tahu, oh aku terlambat ini ternyata. Ya karena mencari titiknya belum ketemu gitu kan. Nah, setelah sampai di lokasi, nah kita lanjutkan dulu, Bolo. Nah, begitu sudah ketemu kos hijau, jadi kan secara kenyataannya sudah ketemu kos-kosannya itu memang warnanya hijau dan ada tulisannya kos hijau, gitu kan? Maka langsung aku klik sudah tiba. Tujuannya bukan apa-apa, Bolo. Pertama, kalau alasanku ya, yang penting aku benar-benar sudah tiba di tempat. Kemudian yang kedua, jika ternyata orderan ini fiktif, maksudnya orderannya ada, tetapi orangnya tidak ada, maka durasiku untuk berada di tempat itu nggak akan lama-lama. Paling 5 menit kemudian aku bisa meng-cancel orderan, membatalkan orderan, Bolo. Tapi kalau kalau misalnya ini aku biarkan, nggak aku pick up terima dulu, itu otomatis aku nanti lama di situ ngechat customer lagi, nelpon lagi kan kelamaan, Bolo. Jadi aku putuskan untuk memang sudah tiba di lokasi, di sesuai alamatnya, meskipun titiknya ternyata beda gitu kan. Aku klik di situ sudah tiba, Bolo. Nah, kenyataannya titik jemputnya kan memang bukan di sini, bukan di kos hijau ini, Bolo. Nah, kemudian customer aku chat. Nah, aku chat lagi dan nah ini kebetulannya dilalanya ini responnya juga agak lama, mungkin juga karena si customernya lagi sibuk apa. Nah, kemudian setelah itu si customer itu memberikan clue bahwasanya di Masjid Darussalam, Bolo. Masjid Darussalam. Oh, ini sebelumnya. Jadi sebelum memberikan clue itu aku coba panggil dan notisnya seperti ini. Suruh chat, Bolo.
Nah, ini adalah suara dari sebelah kos hijau bolo. Suara orang mandi tadi ya. Nah, ini beberapa kali aku chat seperti ini. Mungkin karena si customer juga lagi sibuk bolo. Sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk bepergian jauh gitu kan. Jadi ya responnya seperti ini. Tapi karena kita belum ketemu sama customernya, sebagai Kang Ojek kan ya kenyataannya kan beberapa kali aku ketemu orderan fiktif bolo. Maksudnya orderannya ada sampai lokasi dibatalkan. Kemudian pernah juga orderan ada sampai lokasi orangnya nggak ada. Dan itu pelanggan tetap loh bolo, berbintang dan centang. Jadi dia bisa menaikkan rating dan posisinya pelanggan tetap. Itu pernah juga kejadian aku sampai lokasi itu malam-malam jam 12 malam itu bolo. Orangnya nggak keluar, di chat nggak bales, gitu kan? Hampir mirip seperti ini. Nah, otomatis kan sedikit trauma dari beberapa hari yang lalu kan ada bolo. Apalagi kita belum pernah kenal dan belum ketemu orangnya, si customernya gitu loh bolo. Nah, kemudian ini drama pertamanya di situ ya, mencari kos hijau, sudah ketemu, kemudian orangnya ternyata nggak ada. Ini kelanjutan videonya bolo. Nah, setelah aku klik sudah tiba, itu otomatis dari sistemnya Maxim memberi durasi 5 menit. 5 menit untuk customer itu harus sudah siap di situ. Gitu. Maksudnya siap berangkat gitu bolo. Lalu Kang Ojeknya tinggal klik mulai jalan. Nah, permasalahannya kalau misalnya lebih dari durasi yang diberikan gratis ini, 5 menit gratis ini, si customer nanti per menitnya kena cas Rp500 bolo. Nah, ini nanti yang mengakibatkan kenapa yang argo awalnya 116 nanti fakta di akhirnya menjadi kena 119.000 bolo. Itu karena 6 menit waktu tambahan itu yang kita nggak ketemu customernya, walaupun ya posisinya seperti itu, tapi karena alamatnya di kos hijau ini, otomatis kan waktunya bertambah gitu bolo. Kita lanjutkan dulu. Ini karena chat dari customer dariku belum dibalas oleh customer ya bolo. Ini aku tunggu sampai waktu tunggu gratis ini habis. Nah, biasanya kalau waktu tunggu ini sudah habis, kalau misalnya ini ternyata fiktif, langkah berikutnya aku biasanya menelpon pelanggan, menelpon si customer tersebut. Kalau menelpon sampai 2 kali juga tetap tidak keluar, sudah baru aku bisa membatalkan orderan dan tidak kena pelanggaran bolo. Maksudnya biasanya kalau kita membatalkan misalnya penugasan otomatis, kemudian aku terima lalu aku membatalkan, itu masuknya pelanggaran. Maksudnya Pak bolo, pembatalan atas inisiatif pengemudi. Itu nilainya 1,5 kalau tidak salah. Nah, di sini akhirnya si customer membalas chatku bolo. Nah, ini pelanggan terlambat. Seperti ini. Mana ya, lama banget ini. Nunggu chat balasan ini bolo. Oke, mana ya? Nah, ini dia. Ini bolo. Kemudian ini si pelanggan memberikan clue depan Masjid Darussalam. Nah, karena aku masih baru mencari, aku memberikan nomor WA aku bolo. Nomor WA ini tujuan biar komunikasinya lebih mudah gitu kan. Nah, kebetulan juga karena tergesa-gesa, nomor WA yang aku berikan salah gitu kan bolo. Oke, ini proses aku mencari Masjid Darussalam bolo. Nah, seperti ini. Masjid
Darussalam. Nah ini, ternyata hanya 190 meter boleh. Nah, 190 meter ini pun, nah kalau kita tanya ke Google Map, akhirnya kan muter juga boleh. Jadi 500 meter ini. Padahal jaraknya itu sebenarnya tadi kan cuma 190 meter. Dari sini cuma ke sini doang. Gitu kan? Nah ini faktualnya seperti ini boleh. Nah di sini seperti ini. Oke, kita lanjutkan potongannya ya boleh ya. Ini sebenarnya panjang karena kan aku sengaja potong-potong biar ngomongnya lebih fokus boleh. Maksudnya lebih fokus, ini masalahnya ini begitu. Kalau dari yang durasinya panjang itu 0,9 giga boleh. Kita lanjutkan dulu, ini hampir ketemu. Oke. Yang tadi ya sudah Masjid Darussalam ya. Nah, ini yang pas ketemunya boleh. Nah, ini sudah di titik. Chatku tadi dibalas sama customer bahwa nomor WA-nya itu nggak bisa dibalas. Nah, ternyata di sini kan titiknya. Titiknya itu nggak di sini. Jatuhnya di mana, Pak? Di kos hijau. Ini aku foto sebentar. Nah, jadi ini kan posisinya itu si customer itu order di sini di Masjid Darussalam ini. Nah, sementara jalannya itu Jalan Wisnu bolo. Gitu kan? Nah, dia tadinya juga di order kan Jalan Abioso. Gitu kan? Nah, faktualnya kenyataannya ini Jalan Wisnu bolo. Oke, seperti itu. Yang penting sudah ketemu dulu dan kemudian customer aku tanya, ini nanti kena cas tambahan nggak apa-apa Kak, yang apa namanya ini, karena saya sudah di titik tadi posisinya, tapi ternyata titiknya beda gitu. Si customer bilang oke, nggak masalah. Kemudian sepertinya dia akan bepergian naik kereta api. Aku tanya juga, Mbak nanti keretanya tiba jam berapa gitu kan? Yang bersangkutan customernya bilang jam 8:30. Padahal posisinya saat itu baru jam 6:30 belum ada bolo. 6:30 belum ada. Jadi masih agak santai lah, agak santai. Dan ini setelah ketemu, ini foto kos hijau bolo. Nah, kos hijaunya itu seperti ini, sepi banget. Yang ada cuman sekitar itu bolo. Tetangganya itu kan, yang tadi ada suaranya monggo, terus ada orang mandi juga itu tadi. Terus kemudian dalam perjalanannya kita ke Semarang ya. Di Semarang itu sebelum sampai Semarang di perjalanan aku isi bensin dulu. Isi bensin di daerah mana ya? Lopait kalau nggak salah. Kemudian di daerah sebelum Tuntang Bolo. Nah, kemudian setelah itu di Bawen, jalan naik dari Salatiga ke arah Semarang. Itu setelah pertigaan Bawen yang ke Semarang juga itu, yang ke yang ke arah Jogja juga itu. Nah, kita naik ke yang arah Semarang. Nah, di situ itu terjadi sedikit crowded bolo. Nah, ada crowded yang cukup cukup lama ya, apalagi jalan tanjakan gitu, bawa customer kan tentu harus super hati-hati dan ya agak kurang nyaman. Cuman bagaimana lagi karena jalannya cuman itu. Ternyata ada eh, mobil yang ban pecah mungkin ya, ban pecah di atas itu, jadi merintangi jalan. Dan itu sudah aku buat video shotnya bolo, video pendeknya itu ada di sini juga di channel ini. Nah, kemudian setelah sampai di Semarang di sini bolo, ini stasiun Poncol, Poncol Semarang. Jam berapa ya kemarin ya? Aduh, ada nggak ya di sini? Nggak kelihatan. Nah, kemudian setelah dari Poncol ini, nah ini di Poncol bolo. Kemudian ada notif seperti ini. Ada notif dari Maxim. Jadi orderan tadi kan 119.000 bolo. Itu langsung motong saldoku yang tadinya 20.808 itu hanya tinggal 2.958. Notif dari Maxim, sistem Maxim biasanya langsung seperti ini. Waktunya untuk mendanai ulang akun. Order dengan pembayaran tunai hanya tersedia apabila saldo positif. Nah, sebenarnya kemarin aku juga agak penasaran juga sih. Apa nggak usah tak isi saldo dulu gitu kan?
maksudnya menghabiskan 2.958 itu bisakah dapat orderan gitu loh Bolo. Sebenarnya masih tetap bisa kalau kalau kalkulasinya bener ya, dalam misalnya kita dapat order yang 8.900 itu saja, ya potongannya kan cuman berapa itu? 890. Kalau kalau yang Argo 8.900 itu potongan cuma 10% Bolo, tidak 15%. Jadi di benakku waktu itu, wah ini masih bisa buat 3 ini. Kalau orderannya itu eh, yang minimal semua gitu loh. Tapi kalau dapat Argo yang lebih tinggi nggak masuk. Kita jelas nggak dapat orderan Bolo. Jadi akhirnya nggak jadi. Akhirnya aku pilih ya udahlah isi saldo aja dulu gitu. Oke, ini dari Semarang. Posisi bateraiku waktu itu sudah tinggal 23% kalau nggak salah Bolo di Semarang itu. Jadi kemudian saldo juga tinggal 2.900 ini. Nah, aku pikir ya udah aku matikan aplikasi langsung pulang ke Salatiga Bolo. Pulang ke Salatiga. Nah, di Semarang kemarin aku juga mendapatkan fakta ya, fakta benar-benar aku di dalam kota Semarang. Kalau kemarin kan yang aku buat videonya beberapa waktu yang lalu itu posisi aku di Bergas Bolo. Itu belum belum masuk Kota Madya. Kota Madya Semarang itu ikutnya Kabupaten Semarang Bolo. Nah, di situ aku sempat menyimpan ininya juga, filter tarif Semarang Bolo. Nah, ini filter tarifnya. Nah, seperti ini Bolo. Di sini ada food and shop, cleaning, food and good, helper, bike delivery, bike delivery reguler, dan bike delivery express. Nah, ini mungkin ya, mungkin kalau berkaca dari pengalaman di Solo kemarin, bike delivery reguler itu kalau yang di Salatiga bike delivery gitu aja Bolo. Nah, kemudian bike delivery express ini, mungkin express ini adalah ya bike biasa kalau di Salatiga. Nah, di sini Bolo, di sini di filter ini ada cleaning dan helper. Cleaning, helper. Jadi disitulah kenapa aku kurang setuju, kurang sependapat dengan istilah bahwa Kang Ojek Maxim itu pasti driver. Enggak. Kang Ojek ya Kang Ojek. Karena di dalamnya ini emang mau misalnya ini, maaf kata ya, yang tadinya disebut sebagai driver Maxim itu ternyata di situ kerjanya cuman cleaning, cuman bersihin apa terus dibayar gitu kan. Terus kalau enggak jadi helper, bantu apa. Emang sesuai? Masa pengemudi kerjaannya bersih-bersih sama ini apa? Bantu-bantu, misalnya ngangkat apa gitu kan. Ya kan tetap beda Bolo. Kalau menurutku sih ya, gitu. Jadi kalau kalau aku tidak suka terjebak dengan kata-kata driver itu tidak suka, tidak cocok lah kalau aku pribadi ya. Ya Kang Ojek aja gitu kan. Nah, nanti karena apalagi di dalam sistem di sini, di dalam sistemnya Maxim itu ada yang jadi cleaning, ada yang jadi helper gitu kan. Jadi tidak selalu dia yang ini kerjanya itu benar-benar pengemudi gitu kan. Seperti itu. Tapi aku kurang karena aku masih baru ya Bolo. Tapi untuk fakta kenyataannya nanti cleaning itu seperti apa, helper seperti apa aku juga kurang tahu dan jujur saja tidak tertarik untuk mencobanya. Tapi yang pasti aku lebih cenderung ya lebih suka menggunakan istilah Kang Ojek gitu kan. Dan aku merasa nyaman dengan kata-kata itu. Jadi tidak sama sekali tidak merasa minder disebut sebagai Kang Ojek. Ya memang tukang ojek mau bagaimana. Nah, kemudian kita cek sekarang di aplikasi Google. Apakah transaksi ini nyata? Maksudnya di dalam riwayat orderanku itu ada enggak gitu kan. Nanti kalau orang yang pemahamannya belum sampai dikiranya wah itu cuma potongan dari lain terus dibikin sendiri. Nah, ini kita lihat faktanya Bolo. Faktanya ini coba ada order. Aduh hilang. Baru mau diklik. Nah, kita lihat dulu layanan terhubung Bolo ya. Saldoku sekarang di 69823. Nah, kemudian kita cek filter dulu bener delivery bag sudah. Nah, ini pembandingnya juga. Kalau yang Semarang tadi kan ada cleaning, ada helper juga. Di sini nggak ada Bolo. Kemudian istilahnya delivery bike, delivery express, kemudian bike express gitu kan. Nah, di Salatiga lebih simple delivery dan bike gitu. Nah, kemudian kita lihat di order diselesaikan Bolo.
kemarin kaos hijau. Nah, kemarin pagi ini, Bolo. Nah, ini data statistik realnya, Bolo. Nah, kemudian di sini ada tambahan waktu 6 menit, Bolo. Karena kasusnya seperti itu tadi. Nah, kita lihat statistik orderannya, Bolo. Statistik orderannya adalah ini. Order dari 28 Februari pada pukul 6:01 dengan titik penjemputan Jalan Abioso Dukuh, alamatnya kos hijau. Di sistem juga masih tercatat sebagai kos hijau. Padahal kenyataan di lapangan kan beda, Bolo. Beda loh ini. Ini di halaman Masjid Darussalam, gitu kan? Ya paling deket itu Masjid Darussalam. Tapi kenapa kok di aplikasi keluarnya seperti ini? Nah, ini kan secara kenyataan, Bolo, bahwa sebenarnya memang mapnya Maxim itu masih lemah. Gitu. Antara yang ditugaskan di sistem dengan kenyataan itu berbeda. Nah, ini kalau misalnya kebetulan dapat customer yang rewel gitu kan, yang kasihan itu tukang ojeknya, Bolo. Serius, ini yang kasihan tukang ojeknya. Ya misalnya seperti ini, titik penjemputan tidak sama. Nah, kemudian apalagi kemarin si customer bilang padaku, saya nitiknya di sini loh, sudah bener gitu kan. Dan kalau kita cek di map tadi, yang di pin itu kan yang memang di Masjid Darussalam, Bolo. Tapi sistem memberikan alamat seperti ini, kos hijau, Bolo. Otomatis sebagai Kang Ojek, kalau kita kerja ngikutin sistem, otomatis kan yang kita tuju kos hijau, bukan titik kepalanya, Bolo. Namun meski demikian, aku sama customer juga bilang bahwasanya nggak apa-apa, Mbak, kalau memang sistemnya memang masih lemah. Yang penting kan tujuannya kebutuhan pelanggan, kebutuhan jenengan sebagai customer terpenuhi dan saya pun akhirnya ketemu, gitu kan. Jadi aku pun lebih mengutamakan customernya, lebih mengutamakan pelanggannya, lebih mengutamakan pengguna jasanya, Bolo. Jadi kalau minimal itu begini, kalau menurutku yang penting itu bisa diajak dialog dulu, bisa chat dulu, baru kita nanti bisa mengeksekusi lanjutan. Kalau misalnya di chat enggak dibales, kemudian diajak ngobrol customernya itu setelah ketemu juga nggak bisa, maksudnya dia cuma diem, itu yang repot tukang ojeknya, Bolo. Apalagi nanti kalau tahu-tahu di belakang dikasih ulasan negatif. Waduh, itu kasihan banget tukang ojeknya, Bolo. Dan aku salah satu yang mengalaminya itu, Bolo. Dan aku percaya hal ini terjadi tidak hanya padaku, tapi banyak dari Kang Ojek Maxim lain, bukan hanya di Salatiga, mungkin di lain tempat juga, Bolo. Itu kan kasihan banget. Apalagi kalau mendapat ulasan negatif dengan kata-kata begini. Orang ini sebaiknya diberhentikan dari sini. Karena orangnya begini, subjektif versi dia. Itu kan, versi dia. Jadi seolah-olah dia mendramatisir seolah-olah memang orang ini jahat, orang ini gini-gini jelek gitu kan. Nah, padahal faktualnya kan nggak seperti itu. Nah, ini kembali ke contoh kasus kemarin ya, Bolo ya. Itu yang terjadi itu di ulasannya itu kalau aku mendapat bocorannya itu katanya mau nabrak motor atau apa gitu. Pengemudi ini ugal-ugalan mau nabrak motor apa ketabrak motor gitu kan. Nah, padahal waktu aku datang ke kantor itu aku jelaskan posisinya begini. Kalau ini benar-benar terkait dengan customer si ini gitu kan. Kan ada 8 customer waktu itu, Bolo. Nah, ini aku sampaikan karena pihak kantor nggak mau membuka jati diri si CS, mungkin dengan alasan untuk menjaga keamanan si customer gitu kan. Nah, akhirnya aku memberikan sanggahan seperti ini. Kalau terkait dengan perjalanan nabrak atau tidak, itu aku jelaskan kronologinya bahwa orderan ini masuk jam 19:35. Mungkin ya sekitar 35, kemudian 35 atau 40 aku lupa. Tapi yang jelas itu malam-malam posisi gerimis, si customer sudah memakai jas hujan. Saya tawari helm tidak mau. Jadi customernya itu menolak untuk aku beri helm. Nah, padahal sebenarnya kan kalau SOP juga kan kita ngasih helm. Dia harusnya kan sebagai penumpang kan nurut ke kita, dikasih helm ya mau. Padahal aku tidak memaksa dan hanya menawarkan, mau pakai helm nggak gitu. Nggak usah gitu. Nah, kemudian
jamnya itu kalau aku perhatikan rutenya itu kan agak jauh, 4,5 km bolo. 4,5 km itu aku perkirakan kalau dia mau masuk kerja, karena dia kerja di pabrik sepatu, itu kalau jam 8 nanti telat. Makanya aku agak kenceng dengan pertimbangan jangan sampai dia telat. Gitu kan. Nah, ternyata di lapangan itu kebetulan dari medannya itu agak naik bolo. Bukan agak naik, memang naik. Itu setelah Bang Jo agak naik. Nah, kemudian di depanku itu ada motor. Motor itu agak ke tengah gitu. Mau tak salip ke kanan, dia itu geser ke kanan bolo. Jadi motor yang di depan itu geser ke kanan. Akhirnya aku kan, ini gimana gitu. Aku akhirnya ambil kiri bolo. Nah, begitu aku ambil kiri, si motor ini juga ambil kiri. Terus aku bagaimana dong? Masa kayak gitu aku yang salah, aku yang ugal-ugalan bolo. Nah, dengan penjelasan itu akhirnya pihak kantor memahami gitu dan akhirnya filter bagku dikembalikan. Jadi sejujurnya faktanya ini malah malah kembali mengungkit hal itu ya bolo. Tapi ini memang saling berkait paut. Jadi sangat kasihan sekali dari Kang Ojek yang menjadi korban dari kesewenang-wenangan dalam tanda kutip ya. Kalau kalau bahasaku sebenarnya maaf kata ya, ketololan dari si penumpang itu tersebut. Serius, jadi begini, kita itu sebagai tukang ojek memikirkan bagaimana si penumpang ini sampai ke tujuan dengan selamat tanpa dia terlambat kerja. Tetapi dia menilai dengan sesuka hati seperti itu. Karena faktanya akhirnya kan orderan itu terselesaikan jam 20.01. Itu kalau misalnya kerja pabrik kan hitungannya sudah telat bolo. Telat 1 menit kalau dia masuk jam 8 malam. Gitu loh bolo. Di riwayatku itu aku masih ingat orderan selesai 20.01. Berarti kan terlambat gitu loh. Nah, aku agak cepat itu sebenarnya kan memikirkan dia jangan sampai telat itu loh. Dilalahnya itu kebetulannya ada kejadian seperti itu. Di depanku ada motor, itu jalan naik loh bolo. Posisi jalan naik, bukan jalan lurus atau jalan menurun. Itu jalannya naik karena dari habis lampu Bangjo Pasar Sapi itu ke arah Tegarjo. Nah, itu posisinya jalan naik, di depanku itu ada motor. Entah bapak-bapak atau apa. Itu malam gerimis-gerimis itu. Nah, aku mau salib dia, aku ambil kanan, dianya ke kanan. Nah, daripada kan aku ngalah, aku ambil kiri, dia ke kiri juga. Nah, gimana dong? Lalu setelah itu dia bikin report bahwasanya pengemudi ini sebaiknya diberhentikan dari Maxim karena ugal-ugalan. Tadi saja saya mau ketabrakan motor. Nah, ini kan sangat subjektif dan tidak faktual, tidak sesuai kenyataan, Bolo. Nah, kemudian itu ya, kita case close dulu terkait dengan UN. Jadi betapa betapa ini sangat kenyataannya tidak mudah bolo, tidak semudah itu untuk menjalankan profesi sebagai Kang Ojek bolo. Jadi pesannya kalau saat ini dirimu sebagai Kang Ojek ya sabar. Ya kehidupan seperti ini bolo. Kadang-kadang kita tidak bersalah pun bisa disalahkan gitu kan. Ya karena seperti itu maaf-maaf kata ya ketololan dari si penumpang itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang belum mainan aplikasi seperti ini, maksudnya belum menjadi Kang Ojek, kalau misalnya bolo-bolo ini cuman sebagai customer atau pelanggan, coba deh untuk lebih menghargai tukang ojek gitu kan. Aku tidak menuntut gitu kan. Cuman aku hanya membayangkan gitu kan. Seandainya ini terjadi pada orang lain dan dia tidak selonggar diriku, maksudnya eh, dia itu hanya inilah mata pencarian satu-satunya untuk menyambung hidup dia, untuk memberi makan anak istri. Lalu dia diputus mitra gitu kan. Kalau bahasanya yang dari driver ijo itu, Kang Ojek ijo itu kan, diputus mitra hanya karena bintang 1 dan laporan pelanggan yang sewenang-wenang seperti itu bolo. Itu sangat kasihan sekali. Dan aku paham bener, paham betul. Maxim itu tarifnya sudah paling murah. Jadi kecenderungannya orang kan nyari yang murah bolo. Nah, kalau sudah dikasih murah mbok yo aja kebangetan gitu. Jangan keterlaluan lah gitu loh. Bagaimanapun itu manusia juga. Bayangkan kalau yang menjadi Kang Ojek itu keluargamu, suamimu, anakmu atau malah orang tuamu. Kan betapa kasihannya.
Gitu Bolo. Oke gitu dulu, panjang banget ini ceritanya. Tadinya cuman mau cerita soal long trip ke Semarang ya. Jadi eh, faktanya, kenyataannya bahwa akun terhubung dengan saldo 20.808 bisa mendapatkan orderan auto dengan argo kakap, argo paus, argo di atas 100.000 Bolo. Demikian semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi.